Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita puji Tuhan hari ini bersama-sama. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Tuhan kau hati, kau pegang kendali.
Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau dahsyat. Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan, setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit
Mari angkat dua tangan kita sama-sama. Dan wajahmu dan berseru. Jemaat saja. Pertolongan. Katakan, peganglah tangan, jangan lepaskan. Katakan dengan imanmu, kaulah harapan. Sekali lagi, buka hatimu, angkat tanganmu, sembah dia, katakan, ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku. Katakan darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan. Sekali lagi yuk sama-sama kita memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Katakan, ku pandang wajahmu, pertolongan hanya darimu. Pegang tangan kami, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Semuanya Tuhan, kaulah harapan. Dalam hidupku kaulah harapan, kaulah harapan. Dalam hidup, katakan dengan imanmu, kaulah harapan. Oh, dalam hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan, kaulah harapan. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan di hidup ini. Terima kasih. Kami mau memandang Tuhan terus di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Sebab hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan bagi kami. Terima kasih untuk di minggu awal tahun 2022, the year of dreams and vision, tahun mimpi dan penglihatan. Bawa jemaatmu, bawa umatmu, bawa domba-domba dan muridmu ini untuk masuk dalam satu dimensi mimpi dan penglihatan yang Tuhan sediakan bagi mereka, keluarga, pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih buat kami terus bertumbuh, kenal Tuhan, hidup dalam rancangan-Mu. Kami manusia tidak mudah untuk bisa ada di dalamnya. Tapi kalau Tuhan yang mengizinkan, kemampuan itu Tuhan sediakan. Buat kami bertahan, buat kami kuat. Tuhan yang berjanji, pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kami. Rancangan damai sejahteralah yang Tuhan sediakan bagi kami dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Karena kami tahu saat Engkau bekerja di hidup kami, Tuhan mau mendatangkan kebaikan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, urapi hamba-Mu juga yang di rumah, yang mengikuti pada live streaming. Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan, yang di panggung maupun di bawah panggung, yang terlihat tak terlihat, semua yang ambil bagian. Tuhan memberkati, Tuhan memakai, mengurapi mereka lebih dan lebih lagi. Terima kasih, kami serahkan semua ibadah yang luar biasa ini, ibadah awal tahun ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan suara yang terbaik, menunjukkan kepada sorga Anda dan saya adalah orang yang masih antusias, yang semangat, yang menanti-nantikan Tuhan. Yang percaya, yang siap diberkati, pulang menjadi berkat. Dengan saya yang percaya, yang di rumah, kita semua berkata haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Lebih kuat lagi, satu kali tambah kekuatanmu. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita luar biasa. Katakan haleluya. Yang siap menyambut tahun baru katakan haleluya. Sebelum duduk, berikan senyuman kanan kiri, sekalipun mulut dan bibir Anda tidak terlihat. Tapi dengan mata iman, orang di sekitar Anda bisa melihat Anda tersenyum. Katakan Happy New Year, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkatimu. Yang di rumah juga silakan katakan Happy New Year. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Yang di rumah juga shalom, yang mengikuti pada live streaming dimanapun Anda berada. Selamat tahun baru, tetap bersuka cita. Saya percaya bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk melewati masa-masa kehidupan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Ya, tadi ada lagu yang bagus banget. Itu lagu diciptakan oleh tim GMS Live. Gereja Mawar Saron punya band rohani sendiri namanya GMS Live.
Ya, Anda bisa dapatkan entah itu lewat Spotify. Ya, betul ya, Spotify, di YouTube dan sebagainya. Anda juga bisa hubungi Pustaka Raja Wali untuk dapatkan album lagu-lagu Gereja Mawar Saron, karena ada banyak kandungan janji-janji Tuhan dalam setiap lirik yang dinyanyikan. Bahkan tadi ada sebab apa tadi? Ya gitu ya. Memang saya tidak dipanggil menjadi seorang penyanyi. Sebab Tuhan Maha Tahu, bahkan dikatakan Tuhan yang memberi mimpi dan penglihatan. Bahkan tadi ada di lirik dikatakan dengan iman. Ya, saya tadi di ibadah yang pertama saya juga sampaikan kepada jemaat tahun 2022. Saya ulangi, tahun 2022, tahun ini yang kita awali di minggu pertama, kita akan masuk dengan tema yang baru, yaitu apa? The Year of Dreams and Visions. Tahun mimpi dan penglihatan. Pertanyaannya, kenapa sih kok Gereja Mawar Saron buat tema-temaan tiap tahun dan selalu bergantian, visinya nggak berubah. Sejak awal saya join Mawar Saron, sejak tahun 99, tahun 2000 aktif, saya mulai aktif. Visi Gereja Sel yang apostolik dan profetik tidak berubah dan belum berubah. Ya, bahkan beberapa bulan lalu saya sampaikan setiap jemaat harus berjalan dalam visi Tuhan dengan visi yang Tuhan sudah buat gereja ini, yaitu Gereja Sel. Anda nggak cukup cuma ibadah minggu, Anda harus ada dalam komunitas sel, di CG. Apapun alasan Anda, kalau mau berjalan dalam visi Tuhan, ayo hiduplah dalam visi Gereja Mawar Saron. Anda yang bekerja di perusahaan, Anda yang punya bisnis, Anda yang punya toko, Anda yang mungkin hari ini punya apapun juga bentuknya, organisasi, itu selalu ada visinya. Kenapa? Visi itu membuat kita ada di tempat tujuan yang kita inginkan bersama. Anda bersyukur Gereja Mawar Saron punya visi. Kenapa? Dengan visi itu kita berjalan bukan tanpa tujuan. Justru dengan visi itu kita tahu ke arah mana kita akan sampai di tujuan yang Tuhan inginkan. Di kelompok sel itulah Anda bertumbuh, Anda belajar mendoakan, belajar melayani, Anda belajar ditegur, Anda jadi pemimpin juga belajar mengoreksi. Jangan mentang-mentang Anda jadi pemimpin terus negur dengan sembarangan, tidak boleh juga. Sebaliknya juga jangan mentang-mentang Anda sebagai orang yang dipimpin lalu tidak pernah memberi diri untuk dikoreksi. Harus sama-sama ya kompak, sepakat. Hidup ini kita nggak bisa sendirian, bersandingan satu dengan yang lain, bahkan dengan keunikan dan keragaman sifat karakter orang per orang itu berbeda. Saya semakin ke belakang jadi hamba Tuhan, saya semakin belajar. Inilah seninya kehidupan kita, mengenal tiap orang per orang. Anak bahkan yang sudah punya anak hari ini, saya punya 2 anak. Yang pertama laki, yang kedua perempuan. Beda. Cara nangani yang besar dan yang perempuan, saya barusan ketemu dengan mereka. Sepanjang hidup saya, seumur hidup, saya nggak pernah Natalan itu berpisah dengan anak, baru tahun ini loh. Khususnya dengan anak yang besar. Kebetulan dia lagi di Surabaya karena sudah sekolah onsite. Tapi masih ada kesempatan, sekalipun di tanggal 25 dan ibadah Natal kita nggak di satu kota, nggak satu tempat. Tapi kemarin saya masih sempat mengunjungi beliau, anak saya. Beliau udah tua betul, Pak Ijo ini. Jangan-jangan dia nonton YouTube ini, bro. Saya sempat mengunjungi dan kita ngobrol. Dan saya lihat ada karakter-karakter yang berubah. Ada hal yang lebih baik. Walaupun mungkin ada sisa-sisa yang masih belum berubah. No problem, tidak apa-apa. Saya sebagai orang tua harus belajar untuk bisa sabar menanti. Untuk orang itu bisa berubah. Nah di sinilah kadang kita tidak belajar untuk sabar. Menerima kelemahan kekurangan orang lain. Teman kantor, pimpinan kita di perusahaan, anak buah. Saya punya 11 tim full timer. Laki dan perempuan yang fresh graduate maupun yang sudah punya pengalaman kerja di company dan sebagainya macam. Beda-beda mereka semua. Dulu awal saya bertobat, saya gampang capek, saya gampang letih. Tidak mudah untuk terima kelemahan orang. Bawaannya jengkel, mau marah, compare, bandingkan. Sampai satu kali Tuhan ingatkan saya, kalau aku mau bandingkan kamu dengan yang lain, kamu gak aku pakai hari ini John Lee. Justru karena aku melihat ada sisi kelebihan yang kau miliki, ada sisi keputusan-keputusan yang berbeda dengan keputusan orang di sekitarmu. Ada pilihan-pilihan yang aku lihat, engkau punya pilihan yang berbeda. Itu yang membuat aku tetap bisa berkenan kepadamu. Kita ini kalau lihat orang di sekitar, lihat di kantor, di luar sana. Hidup kita akan gampang capek loh kalau kita mulai membandingkan dan tidak bisa belajar untuk menerima kelemahan kekurangan. Termasuk Bapak Ibu yang sudah punya anak hari ini. Mohon maaf, anak Anda mungkin lebih besar daripada saya. Anda mungkin sudah melewati proses itu. Tapi bagi yang mungkin anaknya masih kecil dan ke depan akan jadi remaja, Anda akan diproses dengan bagaimana sebuah penerimaan.
dalam hidup ini. Kalau enggak karena Yesus menerima kita, Bapa di surga terima kita apa adanya, kita terbuang hari ini. Kalau Tuhan enggak pernah buang kita, jangan buang orang lain dari hidupmu. Setuju? Kalau Tuhan enggak pernah buang kita, jangan pernah buang orang lain dari hidup kita. Belajar terima, saling komunikasi, mengingatkan di CG, di kantor, di keluarga. Saya dengan sepupu saya, mungkin sepupu saya juga sering nonton ini. Ya, ada yang dari kecil kita bersama-sama. Tante saya dan segala macam. Mereka yang paling tahu kekurangan saya bagaimana, kelemahan saya dulu bagaimana. Itulah bagaimana kita berproses dalam hidup ini. The year of dreams and vision, tahun mimpi dan penglihatan, dimulai dari yang satu ini. Kita harus bertumbuh dalam karakter kita. Hati kita harus terus mengizinkan, tahu gak Yusuf? Kalau bicara khotbah mimpi itu kan Yusuf salah satu orang yang sering kali dipakai para hamba-hamba Tuhan sebagai tokoh yang dikhotbahkan. Ini orang luar biasa Yusuf ini. Natal kemarin juga dipakai sama Pastor Philip. Ini orang yang 13 tahun diproses sejak dia dapat mimpi dari Tuhan. Waduh, Anda kalau baca, cuma baca sedikit. Anda kalau ada di dalamnya, Anda coba menyelami, tidak gampang loh jadi Yusuf itu. Cerita disalahpahami, ya kan? Sampai akhirnya dia bilang, orang bisa mereka-rekakan yang jahat buat aku, tapi Tuhan merancangkan yang baik. Itu kalau orang yang gak betul-betul mau berproses dengan Tuhan, gak mungkin perkataan itu muncul dari seorang Yusuf. Tapi dari apa yang dia jalani selama 13 tahun, ini orang memang betul-betul kualitasnya sudah teruji. Saya berharap dan berdoa, jemaat, saya sayang dengan Anda. Yang muda, yang udah berumur, yang single, yang menikah. Ayo kita berproses terus dengan Tuhan. Struggle kita, saya percaya. Ingat khotbah minggu saya minggu lalu? Selama kita masih punya Tuhan, Tuhan akan memampukan setiap kita. Tahun 2022 kita nggak tahu tantangan sebesar apa yang kita akan hadapi. Tapi kalau gembala kita, pemimpin kita sudah mencanangkan tahun ini, tahun mimpi dan penglihatan. Pasti ada maksud, pasti ada tujuan. Tahun lalu kita bicara tentang tahun pujian dan penyediaan. Kurang lebih 2 tahun masa pandemi kita diproses sama Tuhan. Tahun yang memilukan, tahun yang sulit dan tidak mudah dijalani sebagian besar dari kita. Tapi kenapa tema kemarin dipersiapkan oleh Tuhan lewat pemimpin, lewat gereja Mawar Saron. The year of praise, tahun pujian, tahun mengucap syukur. Tahun belajar untuk menerima keadaan kita baik dan buruk. Lalu temanya dilanjutkan dengan apa? The year of provision. Ternyata di balik ucapan syukur tetap ada penyediaan dari Tuhan. Enggak ada yang amin? Mau liburan kan? Jadi jangan pernah remehkan tema-tema yang Tuhan buat dari tahun ke tahun atas gereja kita. Kenapa dibuat? Pasti ada tujuannya. Membawa kita untuk ada di dalamnya. Halo? Masih ingat tahun apa itu? Favor, perkenanan Tuhan. Masih ingat tahun akselerasi, tidak sedikit jemaat yang saya pernah dengar kesaksian di bawah percepatan luar biasa. Pak, seharusnya sekian bulan ini baru bisa berhasil. Tapi nggak tahu gimana, cuma baru berapa minggu atau berapa bulan langsung jadi. Berarti memang di hidup ini, di dunia ini tidak ada yang tidak ada yang semuanya bisa instan. Tapi ternyata buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Bahkan ada yang dia buat bisa instan dengan waktu yang nggak pernah kita duga. Halo? Apa sih yang gak bisa dibuat oleh Tuhan? Jadi kita gak boleh anti dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena saya percaya kalau Tuhan yang berkehendak pasti jadi. Halo? Jaga pikiran hati kita. Terus dewasa. Beri dirimu berproses dengan Tuhan. Waktu Pastor Philip sampaikan the year of dream. Dan hari ini mulai dipakai openingnya tadi di ibadah. Anda yang datang ibadah berawal, ada kan dia tayangannya. Kata-katanya, nubuatan dan lain sebagainya macam. Oh, saya berharap Anda yang sudah tertanam di gereja ini, ayo ada di dalam tahun mimpi dan penglihatan. Belajar dari Yusuf. Ketika dia terima mimpi, gak langsung jadi waktu itu juga. Ada waktu, ada perjalanan. Demikian juga perjalanan kekristenan kita. Ada proses. Ada hari-hari yang kita lalui. Ada musim yang kadang silih berganti. Enak, gak enak, nyaman, gak nyaman, baik, gak baik. Tapi apapun semua yang terjadi, Tuhan yang berjanji Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Dia mau mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Pertanyaannya, apakah Anda mau menerima kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan? Itu pilihan. Halo? Apapun juga, mau keluarga Anda yang hari divonis sakit,
Mau pekerjaan yang Anda rasa belum ada titik terang. Bahkan dengan regulasi-regulasi perpajakan yang baru terjadi hari-hari ini. Siapa yang ikut TA kedua? Enggak usah saya. Enggak perlu. Angkat tangan ya. Teks amnesti kedua kan lagi mau dilakukan ini. Januari ini. Tahun ini. Kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah. Apapun juga situasinya. Saya percaya Tuhan mau mendatangkan kebaikan. Buat kita, pekerjaan kita, bisnis kita, karir kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Puji Tuhan ya, peralihan dari tahun 2021-2022, khususnya kemarin Balikpapan, penularan COVID 0. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang baik. Tetap jaga kesehatan. Badai pasti berlalu, kalau ada badai datang, Tuhan yang akan pasti dengan kuasa dan kemurahannya akan melalukan semuanya itu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Yoel pasal yang kedua. Ayat 28, 29. Yoel pasal 2. Kalau gereja kita tahun ini temanya adalah Dreams and Vision. The Year of Dreams and Vision. Bulan depan kita mau Sinja, Imlek. Tahunnya akan ganti. Ada yang tahu tahun depan ini apa? Tadi pagi ada ibu yang teriak, tahun macan. Udah diikuti sionya. Tahun apa Pak? Pak Caca. Ya. Macan api lagi. Ya. The Year of Macan Geni. Jadi tahun macan api. Kita orang percaya, umat pilihan Tuhan, kita meyakini tahun ini buat kita adalah tahun mimpi dan tahun penglihatan. Yoel pasal 2, 28. Kemudian daripada itu akan terjadi. Sama-sama saya katakan akan terjadi. Kalau ada kata akan berarti belum terjadi. Kalau ada akan biasanya pasti terjadi, apalagi kalau ini firman Tuhan. Ya, besok misalnya saya kasih contoh, akan ke Bali, contoh. Ya, akan makan, berarti ada sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang akan dialami. Daripada itu akan terjadi, ini sebuah nubuatan. Ini adalah sebuah, dalam tanda kutip, prediksi, dan ini bukan prediksi biasa. Tapi prediksi yang memang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ingin terjadi di hari-hari terakhir, yaitu apa? Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apa tujuannya Tuhan mencurahkan rohnya atas semua manusia? Kalau bicara tentang kitab Yoel, kalau Anda pelajari dari tafsir dan lain sebagainya. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan akan melawat dan membuat sebuah kebangunan rohani keselamatan. Ya, bahkan Tuhan akan memakai hamba-hambanya. Nanti kita akan lihat di kalimat berikutnya. Ada mimpi, ada penglihatan, nubuatan dan lain sebagainya. Dan ternyata di Kisah Para Rasul pasal 2 16-18 Tuhan genapi di dalam kitab perjanjian baru. Yang bunyinya kurang lebih sama dari apa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Joel. Saya percaya hari ini Tuhan sudah mencurahkan rohnya atas gerejanya. Yang amin cuma sebagian. Katakan amin. Untuk apa Tuhan mencurahkan rohnya? Tidak ada lain, tidak ada tujuan yang lain. Dia ingin menyatakan kuasa. Dia ingin memberikan sebuah otoritas buat gerejanya. Karena hanya dengan kita hidup di dalam roh Tuhanlah, kita akan dimampukan untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup ini. Ada amin? Oh, saya berharap dan berdoa supaya gereja ini terus mengalami pencurahan kuasa Tuhan. Karena tanpa itu, ingat tadi lagu terakhir sebelum firman, kupandang wajahmu, pertolongan kita hanya dari Tuhan, Tuhanlah harapan kita. Udah sehebat apapun pendidikan yang Anda tempuh, Anda punya intelektual, tanpa Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa mampu melewati masa-masa kehidupan ini. Banyak Tuhan tahu bahwa dengan mencurahkan rohnya itulah, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang terus siap dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat apa? Mimpi. Saya akan mulai dulu dari kalimat orang-orang tua yang mendapat mimpi. Seperti yang dicanangkan tema gereja kita. The Year of Dreams. Mimpi diberikan kepada orang-orang tua. Loh, lalu kita yang muda gimana? Juga mendapat berkat yang sama pasti. Tapi dimulai dari orang-orang yang tua mendapat sebuah mimpi.
Karena kenapa? Orang tua itu biasanya karena dengan banyaknya umur udah merasa bahwa udah gak hidup itu gak usah yang aneh-aneh. Ngapain sih mimpi yang terlalu tinggi, ngapain sih mimpi yang terlalu besar. Saya kemarin baru pulang dari Surabaya, anak-anak bilang, saya ini katanya orde lama. Orde lamanya apa? Nggak mau perubahan. Padahal saya gak merasa begitu. Cuma gara-gara masalah makan kemarin, saya gak suka makanan-makanan yang saya coba-coba baru gitu. Karena beberapa kali nyoba ternyata gak semua makanan yang baru dicoba itu hauze. Tapi sebaliknya, bu hauze. Ini cowoknya cuma tahu, bu hauze. Pokoknya gak cocok, gak enak. Saya bukan trauma, saya pikir cuma ya sudahlah aku suka. Makanya sampai ada orang yang ngajak makanan ini itu dan segala macam. Saya lagi berproses juga untuk siap terima tawaran itu. Tapi artinya apa? Orang tua itu begitu. Kadang sudah gak mau aneh-aneh hidupnya. Tapi dengan ayat ini mengingatkan Anda lagi Pak, Bu, yang sudah merasa berumur dan merasa tua. Tuhan akan memberikan mimpi. Duh, yang muda malah yang amin. Sing tua ini lagi. Yang sudah oh, semua merasa muda soalnya ya. Halo. Di gereja ini gak boleh ada orang merasa tua. Umur boleh tua, fisik lemah, tapi jiwa harus muda. Kasih tepuk tangan dong buat gereja Mausan Balikpapan. Janjian ya. Tahun ini kan ada ulang tahun tambah umur nih. Saya mau tantang Anda. Tiap tahun cara Anda memuji, menyembah di gereja ini gak boleh makin drop, makin down. Tahun lalu semangat, terus nanti tahun depan lagi tambah gini, tahun depan tambah gini. Gak boleh. Saya harus paksa Anda, semakin hari, semakin tahun, Anda harus menjadi anggur itu kalau makin lama makin mahal, makin masamnya makin kuat. Anda yang ikut Tuhan sudah lama, harusnya makin hari, makin on fire, makin berapi-api, makin antusias, makin excited dalam Tuhan. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Supaya Anda jadi orang Kristen yang betul-betul jadi idaman Tuhan. Makanya Paulus bilang apa? Manusia jasmaniaku merosot, tapi batiniaku harus semakin kuat dan meningkat. Tidak masalah. Saya tahu umur saya sudah hampir gocap ini. Masih jauh sih, tapi mendekati ke sana. Arahnya ke 50. Kadang pujian khotbah. Kadang udah merasa fisik ini gak sama. Dulu saya 5-6 kali khotbah, hajar bleh. Kadang kalau diundang beberapa gereja di Jatim dari mulai Jumat, doa malam, Sabtu ada pro-M, Minggu 4-5 kali di blender. Mereka bilang begini, Pastor, kalau kita undang pastor dari luar pulau, biayanya udah mahal Pastor. Terus maksudnya, ya kita hajar sekalian. Artinya apa? Saya disuruh kerja. Biayain tiket, hotel, makan dan sebagainya. Saya bersyukur hidup saya bisa berguna dan berdampak buat banyak orang. Saya tahu fisik saya udah gak sama kayak dulu waktu awal-awal saya 20 sekian melayani jadi hamba Tuhan. Tapi saya gak mau kendor. Dan saya gak mau apa yang saya lakukan saya buat-buat. Tapi saya kerjakan semuanya itu karena saya tahu. Sekalipun fisikku lemah, tapi di dalamku karena ada Tuhan. Oma, Anda lihat tayangan di Instagram. Ada oma pendoa kita nih. Wah kalau suruh ngedance, menari. Wow semua megol-megol. Saya terinspirasi dengan oma kemarin ikut ke Berau, lewat darat loh. Perjalanan berapa kemarin? 20 jam. Saya pernah ke Sampit yang lalu, 20 jam. Ini mau gosong. Panas. Oma 20 jam ke Berau kemarin bantu kami pelayanan perintisan di sana. Menari dengan semangat. 20 jam itu biasa kan orang udah capek. Tetap antusias loh. Biar Oma itu jadi inspirasi buat kita semua. GMS bukan gereja yang melempem. Gereja Mausaran bukan gereja orang yang tidak semangat. Gereja ini bukan gereja yang biasa-biasa. Karena di dalamnya ada jemaat dan umat Tuhan yang antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya berdoa Tuhan bangkitkan oma-oma. Termasuk orang-orang yang muda. Harus lebih dahsyat. Katakan yes. Jangan karena Anda tua. Tuhan mau kasih mimpi nih. Bahkan mimpi yang lebih besar. Mimpi yang makin tajam. Mimpi yang baru tahun ini. Tidak boleh ada orang Kristen, apalagi jemaat GMS Balikpapan yang trauma dengan masa lalu. Paulus ingatkan, tinggalkan yang di belakang. Berlari kepada tujuan. Melihat ke depan. Ada panggilan surgawi. Saya nggak mau ada jemaat GMS Balikpapan yang di rumah. Hidup trauma dengan masa lalu. Jangan ditarik ke belakang. Hidup ini harus maju ke depan. Move on.
Ingat, yang di belakang tidak akan pernah mengaruhi apa yang di depan. Makanya hari ini ambil keputusan sekali lagi. Aku mau maju bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kasih mimpi yang baru dalam hidupmu. Pak, Bu, yang mungkin merasa bahwa mimpinya udah sirna, mimpinya udah hilang. Belum. Gak kebetulan tahun ini Tuhan canangkan buat gereja kita, The Year of Dreams. Tahun mimpi. Bahkan bukan cuma bicara mimpi yang biasa. Bisa jadi mimpi yang kau anggap selama ini bunga tidur. Tadi pagi saya imani, saya doakan buat jemaat ibadah yang pertama. Yang kau anggap selama ini bunga tidur, gak ada hubungannya dengan kehidupan, dengan bisnismu, dengan pelayananmu. Tahun ini kau lihat ya, mimpi yang kau anggap bunga tidur bagi orang dunia. Mimpi gak ada hubungannya. Justru dari mimpi itu ada urapan, ada berkat Tuhan. Tidak semua mimpi tidur kita itu dari Tuhan. Tapi juga tidak semuanya yang kau anggap bukan dari Tuhan itu, jangan-jangan itu dari Tuhan. Kita perlu uji, kita perlu bawa dalam doa, minta konfirmasi baik firman maupun pemimpin rohanimu di gereja ini. Saya merasa dengan kuat tahun ini apa yang didoakan gembala kita, pemimpin kita untuk tahun 2022 seluruh Mawar Saron, The Year of Dreams. Gak ada yang main-main dengan mimpi. Pasti ada sesuatu yang kuat, strong. Beberapa kali saya ada orang yang gak ada hubungan, saya gak pernah mikir, masuk dan nyantol di mimpi saya. Awalnya saya pikir apa ini gak ada hubungannya, ternyata terjadi satu persatu. Jangan pernah sepelekan, tahun ini ada mimpi-mimpi yang memang Tuhan dengan sengaja taruh di sana. Anda bawa dalam doa, jangan-jangan mimpi itu adalah petunjuk untuk hal tertentu yang kau harus ada di sana. Dan kau akan melihat dari mimpi itu kau akan membawa dampak yang luar biasa buat orang di sekitarmu. Amin. Saya juga perlu ingatkan waspada. Jangan sembarangan menginterpretasikan atau mentafsirkan mimpi-mimpi yang belum tentu juga itu maksudnya seperti yang ada dalam bayanganmu. Nanti kalau enggak muncul nabi-nabi palsu di gereja kita. Saling rame, aku mimpi ini, aku mimpi ini. Waduh bahaya. Makanya bertumbuh buah roh. Dekat sama Tuhan, latih kepekaan kata Pastor Philip kemarin. Supaya kita tidak salah menafsir, supaya kita juga tidak salah membaca tanda-tanda yang kita dapatkan yang memang Tuhan tahu. Itu ada sesuatu yang mungkin penting yang perlu kita ada di sana dan di dalamnya. Ngerti maksud saya? Cepetan bangun dirimu jadi ranting yang melekat lebih kuat kepada pokok anggur itu. Karena dialah sumber dari mimpi yang akan dia berikan kepada kita, orang-orang pilihannya. Selalu dari tahun ke tahun, tema yang dibuat oleh gereja ini selalu ada berkat, ada tujuan, ada dampaknya, ada remanya. Saya tahu bahwa tema yang dibuat bukan berarti semuanya digatuk-gatukkan, dihubung-hubungkan. Tapi saya yakin kalau tema itu lahir dari janji firman Tuhan, dan kita imani dan kita mau meresponinya, tema itu banyak terjadi loh di hidup kita. Beneran, saya dengar di CG, di Pro M, di Youth, saya dan keluarga, satu persatu tema-tema yang didoakan itu. Dreams and Vision, ini bukan sembarang tema, ini firman Tuhan loh. Jadi apa yang kau hari ini impikan, percayalah. Kalau itu dari Tuhan, kau akan lihat nanti dibuat terkejut. Makanya hari ini kalau kau merasa berdarah-darah, kok rasanya sulit, kok tambah berat. Yusuf itu waktu terima mimpi, perjalanannya bukan tambah ringan. Dimarahin bapak, ditegurin koko. Mimpi apa kamu nih, dibentak, wah dimarahin. Diiriin, didengkiin, dimasukin sumur, diangkat, dia pikir udah merdeka, masukin penjara. Ya kan, difitnahin, dibully, diatur strategi, dijebak sama istrinya siapa itu? Potifar. Sakit memang orang yang terima mimpi dari Tuhan. Kadang muncul banyak pertanyaan, beneran kayak ini mimpi dari Tuhan? Tapi kalau Tuhan yang sudah kasih mimpi, Tuhan mengenapi. Tak ada satupun orang bisa menggagalkannya, termasuk orang dekatmu hari ini sekalipun. Saya nggak tahu ya, papanya kokonya Yusuf itu berusaha menggagalkan atau enggak. Tapi Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kehidupan Yusuf. Coba kalau hari itu Yusuf udah putus asa dan menyerah. Dia tidak akan pernah membawa dirinya untuk di posisi yang membawa dampak bagi banyak orang. Sampai mereka bisa terselamatkan untuk tidak mengalami yang namanya kelaparan. Yusuf punya otoritas, orang kepercayaan. Oh, bicara orang kepercayaan, hati saya bergetar. Ada orang-orang di tempat ini, persiapkan dirimu. Kau akan jadi orang kepercayaan Tuhan ke depan. Di sebuah company, bisnis,
relasi, engkau akan jadi orang kepercayaan Tuhan. The year of dreams. Katakan amin. Ya, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Ini termasuk keluarga-keluarga. Pak, Bu, ada mimpi-mimpi yang mungkin Tuhan taruh untuk sebagai bentuk peringatan kepada anak-anak Anda yang ke depan akan bertumbuh menjadi remaja dan dewasa. Saya tadi pagi cerita beberapa tahun lalu sebelum anak saya pindah kota dan pindah sekolah, saya dapatkan sebuah pernyataan dari Tuhan sampai saya konfirmasi kepada anak saya yang besar. Dan dia mengakui semuanya, ya benar, ya benar, ya benar, ya benar. Saya percaya ada orang tua yang tahun ini akan diberikan sebuah mimpi. Mimpi beneran ini, mimpi tidak. Tiba-tiba ada sebuah pernyataan, diuji ya, didoakan. Waktu nyampaikan juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti orang salah paham, sekalipun ada risiko memang waktu kita nyampaikan. Tapi saya percaya kalau kebenaran itu memang harus dengan risiko tetap diberitakan. Saya percaya kalau kita dengan hati yang benar, Tuhan pasti akan menyertai kita. Waktu saya sampaikan anak saya bilang, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Dia itu di tempat lingkungan sebelumnya, hampir tidak pernah, bukan hampir lagi, tidak pernah bicara puji Tuhan, bersyukur dan segala macam. Karena lingkungannya bukan anak-anak Tuhan. Beberapa pernyataan-pernyataan saya sampaikan buat dia. Dan saya yakin hari ini ada orang-orang tua yang Tuhan kasih pernyataan-pernyataan lewat mimpi. Mimpi. Anda pimpinan sebagai orang-orang bawahanmu. Tuhan akan kasih mimpi di sana. Hal-hal yang selama ini mungkin Anda tidak bisa nyatakan kebenarannya. Tidak bisa dibuktikan. Tapi Anda merasa bahwa kok ini ada sesuatu yang salah ya dengan bawahanku, dengan orang sekitar. Tuhan akan kasih mimpi di sana. Tuhan akan bangkitkan kembali karunia itu di antara kita. Katakan amin. Apakah semua akan jadi nabi? Enggak. Tapi tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya di akhir zaman. Tuhan akan munculkan dreams, mimpi. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menyediakan impian buat anak-anaknya. Amin. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Sama-sama saya katakan teruna. Ini orang-orang muda. Makanya kenapa di kampung-kampung ada karang taruna. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Wow. Yang muda-muda yang pro M. Termasuk gak tahu di sini ada yang AOG juga ini. Tuhan akan kasih penglihatan, vision. Kita ini Indonesia butuh orang-orang muda yang berani punya visioner. Betul? Betul? Aku kok kayak yang di YouTube yang itu yang betul? Betul? Nggak beda lah ini ya. Orang-orang muda yang visioner, yang bisa melihat kesempatan di tengah kesempitan. Melihat ada sebuah celah di balik dinding yang tinggi dan tebal. Oh, saya berdoa, gereja kita ini kan dikenal gereja anak muda katanya. Makanya dianggap gereja gak ada duitnya, anak muda apa yang mau dicari, gak apa-apa. Tapi dari tanganmu, hai orang muda, gereja ini akan dipakai Tuhan. Saya bilang sama waktu pertemuan hamba Tuhan yang lalu Natal, pendeta-pendeta bilang, saya itu pun saya permisi, saya gak sembarang. Saya bilang hamba Tuhan yang senior-senior, Pak pendeta hamba Tuhan. Kalau kita jadi gembala, jadi hamba Tuhan bangun gereja. Kalau kita dapatnya jemaat-jemaat yang siap, dalam tanda kutip ya, siap pakai yang sudah berduit. Semua orang maunya begitu Pak. Tapi kalau Anda diperhadapkan orang-orang yang gak berduit, orang-orang yang gak memiliki apa-apa, orang sederhana, bahkan anak muda. Contoh kayak kita mau Saron, Anda siap gak? Daud itu didapatkan orang-orang gak siap pakai. Orang-orang sakit hati, dikejar hutang, kecewa dan segala macam. Tapi Daud mengubah orang-orang itu menjadi orang-orang hebat. Saya mau punya gereja yang demikian. Orang-orang biasa gak apa-apa, kirim orang-orang bermasalah, no problem. Kita ubah dengan dreams dan vision. Orang-orang hebat di tangan Tuhan. Asal Anda mau berubah loh ya. Saya punya impian buat Anda. Sebagian besar Anda pindah dari gereja lain, maaf ya. Apapun juga orang luar ngomong tentang Anda bermasalah, enggak apa-apa. Kalau Tuhan kirim di sini, saya akan ubah Anda menjadi orang lebih baik. Tapi kita sepakat. Saya berusaha, Anda juga berusaha menjadi orang lebih baik. Supaya gereja ini menjadi tempat perhentianmu terakhir sampai Tuhan datang, jangan pindah-pindah gereja lagi. Amin. Yang di rumah juga yang nonton YouTube ini. Gak ada yang sempurna. Anda mau keliling kemanapun, Anda akan berproses. Gak apa-apa. Cek-cek tampung mereka. Kita ubah dreams and vision. Kayak Daud, orang-orang bermasalah. Tuhan ubah jadi triwira-triwiranya.
Daud tidak menyerah itu. Daud tidak pernah makan hati. Daud tidak pernah kecewa. Daud jaga hati. Doakan, saya juga mau jaga hati. Menggembalakan Anda. Anda milik Tuhan. Biar Tuhan yang mengubah hidupmu. Saya bilang sama Tuhan, tidak apa-apa. Gereja kita orang-orang muda tidak ada duit. Tapi puji Tuhan hari ini gereja kita udah punya tanah. Gedung ini pun sudah kita miliki. Itu kalau karena bukan Tuhan, tidak mungkin. Amin. Tetap jaga hati, tidak boleh sombong. Tapi dari situ kita belajar. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak mungkin pelayanan kita terus diberkati oleh Tuhan. Makanya hidup ini nggak boleh terlalu banyak milih-milih. Kadang apa yang Tuhan sodorkan, itu yang harus kita nikmati. Sekalipun tidak enak, enjoy. Nikmati. Halo? Amin? Kayaknya aminnya berat. Amin, berat Pak. 2022 khotbahnya kayak begini Pak. Gak bisa motivasi yang lebih baik kah? Saya perlu kasih pil pahit dulu buat Anda. Gak tentu apa yang Anda terima tahun ini. Di pemandangan Anda jauh lebih baik. Tapi karena Abraham tahu. Sekalipun tempat yang lebih baik dalam tanda kutip. Udah dipilih oleh Lot lebih dulu. Tapi karena Abraham tahu. Yang dianggap buruk pun ternyata bagi Tuhan bisa diubah menjadi berkat. Justru dari tempat itulah Abraham mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Hati-hati dengan apa yang kau lihat. Yang baik belum tentu itu menjadi pemandangan yang benar di mata Tuhan. Yang single hati-hati. Yang kelihatannya keren tampilan luaran, itu cuma casingnya tok. Dalamnya belum tentu motherboardnya. Halo? Yang cowok. Tapi kok sayang ya ini kalau dilewatkan ya. Ini mantep. Seberapa mantep ya? Bening kok. Seberapa beningnya? Sampai minum kopi letak kelihatan kok. Yang cewek juga begitu. Jangan tertipu dengan apa yang nampak luar. Semua perlu diuji. Lewat mimpi dan penglihatan. Banyak libatkan Tuhan tahun ini. Pasti banyak pewahyuan, hikmat-hikmat yang mengalir buat kita gerejanya. Ada amin. Tidak apa-apa. Tahun ini kalau mungkin Anda baru buka toko, buka usaha. Loh kok begini, loh kok begitu, loh kok begini, loh begitu. Tidak apa-apa. Enjoy, nikmati aja. Kadang hidup ini kita nggak bisa memilih. Dapat, ya kita mau memilih begitu. Tapi kadang pilihannya tidak ada. Udah nikmati aja. Selama kalau masih bisa kita usahakan, kita usahakan. Kalau kita perjuangan nggak bisa. Saya yakin. Di balik apa yang ada di depanmu. Pasti ada berkat terselubung. Kenapa kita disebut sebagai orang beriman? Karena gak semua apa yang ada di depan mata kita ketahuan atau nampak kelihatan yang baik dulu. Kadang kelihatan buruk, gak enak, gak bagus. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak atau belum melihat. Hidup orang beriman. Amin. Saya gak tahu nanti ke depan bagaimana perjalanan kita. Tapi karena Tuhan ajar hidup oleh karena iman. Ku jalani kekristenanku untuk bergantung dan percaya kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan menyediakan mimpi dan penglihatan. Amin. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Lebih detail dan lebih lengkapnya. Nanti minggu depan Anda akan mendengar langsung dari Pastor Philip. Lewat live streaming. Tentang tahun ini bagaimana kita hidup dalam the year of dreams and vision. Hari Senin, saya perlu ingatkan lagi, Senin depan, maksudnya bukan besok, Senin depan. Sama-sama jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kita kumpul di sini sekali lagi. Kita berdoa bersama serempak seluruh Mawar Saron, baik Indonesia maupun bangsa-bangsa. Kita datang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pagi hari itu Tuhan menyediakan urapan secara korporat kepada seluruh umat pilihan Tuhan yang Tuhan sudah taruh atas pengembalaan gereja Mawar Sharon. Ada amin? 3 hal yang mau saya sampaikan tentang tahun mimpi dan penglihatan. Saya mau kasih tahu yang pertama. Mimpi dan penglihatan, kenapa Tuhan beri? Yang pertama, karena dengan mimpi dan penglihatan itu akan menjadikan sebuah petunjuk. Saya ulangi, yang pertama, mimpi dan penglihatan akan memberikan petunjuk atas apa yang akan kita lakukan.
dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Mimpi dan penglihatan akan memberikan petunjuk atas apa yang akan kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Latih kepekaanmu, latih ketajamanmu. Karena Tuhan akan menyediakan mimpi-mimpi, bukan cuma mimpi visi, target, dan goal. Tapi mimpi beneran yang orang dunia anggap bunga tidur. Tuhan akan kasih mimpi-mimpi yang diberkati luar biasa. Ada petunjuk-petunjuk lewat mimpi itu. Perlu diuji dalam doa, dapatkan konfirmasi. Tapi jangan anggap remeh karena mimpi-mimpi yang Tuhan urapi secara khusus untuk perjalananmu di tahun 2022 hari ini. Amin. Yang kedua, apa yang kita alami dari mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan. Mimpi dan penglihatan akan mengubah masa depan seseorang. Mimpi dan penglihatan akan mengubah masa depan seseorang. Bahkan saya yakin mimpi dan penglihatan akan mengubah sebuah bangsa. Saya tidak punya kesempatan untuk bahas tentang Rasul Paulus dan pelayanannya. Bagaimana ada mimpi di mana Tuhan memberikan sebuah penglihatan untuk dia memberitakan Injil kepada daerah-daerah tertentu. Tapi oleh karena mimpi yang Tuhan beri pada Yusuf, ternyata mengubah kehidupan orang-orang yang seharusnya binasa karena kelaparan. Dari mimpi itulah Tuhan pakai hidup Yusuf. Saya merasa ada orang-orang nanti diberi mimpi. Ada keluargamu yang seharusnya binasa karena menolak Kristus. Tapi dari mimpi yang kau dapatkan dan Anda kau beranikan diri untuk sampaikan dengan benar, dengan penyertaan Tuhan. Ada orang-orang yang masa depannya akan diubah oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak sedang munculkan nabi-nabi sembarangan. Tapi saya yakin dari antara kita, Tuhan akan munculkan orang-orang yang menjadi penyambung lidah Tuhan. Yang berani menyampaikan kebenaran, sehingga orang yang seharusnya berujung maut dan kebinasaan. Tapi detik itu, orang itu berbalik ke arah kebenaran Tuhan. Kenapa? Ada orang yang berani menyampaikan bahwa, saya pernah dengar jemaat bagaimana dia dapat mimpi atas orang di sekitarnya, keluarganya. Dan tiba-tiba orang itu dijamah Tuhan. Tiba-tiba orang itu menyatakan semua yang disampaikan itu adalah benar adanya. Di CG, para pemimpin-pemimpin, siap-siap. Ada mimpi dan penglihatan yang Tuhan ingin Anda dapatkan di sana. Sehingga CG-mu tidak lagi sama seperti CG-mu waktu-waktu sebelumnya. Ayo miliki mimpi. Minta penglihatan dari Tuhan. Karena yang kau lihat belum tentu tidak sama dengan apa yang Tuhan lihat. Yang hari ini masih merasa gak ada pemimpin berikutnya, gak ada calon leader. Ayo minta mimpi sama Tuhan. Minta visi sama Tuhan. Saya mau kasih tahu buat Anda sekali lagi. Gereja kita sedang ada dalam sebuah movement yang luar biasa. Beneran. Saya gak perlu muluk-muluk dan membesar-besarkan. Tapi Anda kalau mau lihat dalamnya, sekalipun tidak sempurna. Tetap ada kelemahan, kekurangan di sana sini. Pasti. Udah jangan khawatir. Gereja kita gak sempurna. Tapi di sisi yang lain, ada movement yang luar biasa. Ada kegerakan yang dahsyat. Kolam baptisan tidak pernah berhenti untuk orang dibaptis di sana. Serius. Makanya aku bilang kan tadi dari awal. Kita nih kalau lihat kelemahan, tidak ada habisnya. Tapi kalau kita lihat kelebihan, kita akan antusias. Dan biar Tuhan yang menilai, bukan kita atau orang di sekitar kita. Ada men? Bener, CG lagi antusias, lagi movement. Kita lagi buat nanti konsep untuk CG Conference. Dari Youth, Pro M, Eagle Kids sampai family kita kumpul bareng, doa bareng, kita bicara visi ke depan. Untuk apa? Ya kadang orang lihat mimpi dan visi itu kayak dipikir ambisi. Saya punya ambisi terus terang. Ambisi saya satu, saya tidak puas hidup Anda biasa-biasa hari ini. Ambisi saya mau lihat hidup Anda itu menjadi orang luar biasa di tangan Tuhan. Pak, Bu maaf ya, termasuk yang youth yang muda-muda. Umurku ini terbatas. Saya nggak pengen dipanggil Tuhan cepat sih. Tapi saya tahu usia saya terbatas. Tapi saya punya ambisi. Sebelum saya menutup mata, wah saya kalau ngomong kayak gini orang-orang dekat saya nih, aduh kok bicara kematian. Saya tidak pengen mati cepat. Tapi saya harus mempersiapkan segala sesuatu. Untuk apa? Saya punya ambisi. Orang yang berikutnya yang ada di gereja ini harus pegang tongkat estafet untuk pemberitaan Injil di waktu-waktu berikutnya. Karena papa, guru Anda, dosen Anda, ipar Anda, sepupu Anda hari ini yang masih belum terima Tuhan. Saya punya ambisi, kelak nanti orang itu nanti satu kelak waktu nanti duduk di tempat ini. Itu ambisi saya. Terserah Anda yang di rumah menilai saya salah, monggo. Tapi itu hatiku. Tidak puas kalau Anda biasa-biasa, tidak puas kalau keluargamu belum sampai duduk dan dibaptis bahkan
jemaat dan beribadah bahkan melayani Tuhan di tempat ini. Karena saya tahu hidupmu itu berharga di mata Tuhan. Potensimu itu besar. Anda diciptakan bukan untuk gak ngapa-ngapain. Anda diciptakan karena Tuhan pakai hidup kita. Bongkar semua ambisi saya. Gak puas Pak. Terserah kalau Anda, biarin Pak, pendeta aku biasa-biasa. Itu pilihanmu. Saya mau ngajak yang mau saja. Monggo, ayo kita dalam kegerakan. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu dan dalam hidupku. Katakan amin. Yang ketiga, mimpi dan penglihatan akan menjadikan karya Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Yang ketiga, mimpi dan penglihatan akan menjadikan karya Tuhan semakin nyata di dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan akan kasih mimpi dan penglihatan. Karya-karya Tuhan yang kita anggap selama ini belum nyata akan menjadi sebuah kenyataan. Karena Tuhan tunjukkan satu persatu dari waktu ke waktu. Kita akan dipertontonkan slide demi slide. Untuk anak-anak kita, untuk CG kita, untuk pelayanan ke depan, untuk bisnismu, untuk karirmu. Dan biarlah Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Dan semuanya akan menjadi kenyataan. Amin. Mari kita berdiri sama. Oh, aku antusias untuk mengiring Kau Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidup kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sama-sama lebih kuat kita sepakat katakan, ini aku semua milikku. Ini aku semua milikku. Semua milikku. Mau serahkan padamu. Ku serahkan padamu Tuhan. Oh, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah
bisa turunkan tangan. Yang di rumah juga saya mau berdoa secara khusus. Nggak perlu maju ke depan. Orang-orang yang belum mendapatkan baptisan Roh Kudus. Tandanya apa? Berbahasa roh, berbahasa lidah. Saya dulu latar belakang bukan dari gereja karismatik. Saya ngomong ini bukan bicara sinode atau organisasi gereja tertentu. Sampai saya mengalaminya hari ini, saya tahu bahwa baptisan Roh Kudus, bahasa roh itu ternyata ada dan nyata. Saya mengalami hari ini. Dimulai dari satu hal, saya memilih untuk percaya dan saya menerima hari itu. Kalau ada dari antara Anda, bisa Anda angkat tangan di tempat, saya akan berdoa tempat ini. Bahasa roh bukan untuk dipaksakan, tapi diminta karena itu janji Bapa. Dia akan mencurahkan rohnya atas kita. Hari ini, saya percaya ada orang-orang yang haus dan lapar, dia akan memberikan karunia bahasa roh yang luar biasa buat hidup saudara, termasuk yang di rumah. Kalau ada saja, ada angkat tangan di tempat, kita akan berdoa, Tuhan akan melawat menjamah. Mungkin ada orang angkat tangan, ya angkat tangan yang belum dapat bahasa roh. Oke, enggak apa-apa. Satu, iya banyak. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita berdoa, jangan lihat kanan kiri. Hanya orang yang mau, orang yang rindu, Anda akan mengalami baptisan Roh Kudus berbahasa roh. Anda akan mengalami zaman dan lawatan Tuhan. Secara logika, jujur saya dulu nggak meyakininya, bahkan nggak bisa dimasuk di nalar. Tapi ternyata itu memang yang Tuhan sediakan. Ada hal di hidup ini yang nggak bisa kita pahami, nggak bisa kita mengerti. Tapi itu nyata. Apalagi bicara sesuatu yang sifatnya supernatural, supernatural. Amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, yang belum dapat bahasa roh, oke. Terus angkat tanganmu lebih tinggi. Orang yang nanti di sekitar kanan, kiri, depan, belakang, jangan sentuhan fisik, tapi arahkan tangan aja. Kita berdoa buat mereka. Ya, yang sudah angkat tangan, taruh tangan kirimu di dada begini. Yang satu diangkat tangan begini. Ya, satu taruh di dada, yang satu angkat di hadapan Tuhan. Kita akan beriman, berdoa, minta Tuhan mencurahkan berkat baptisan Roh Kudus buat Anda. Kalau ada sesuatu nanti mulai bergerak, bergetar, ikuti, jangan ditahan. Ini bukan sugesti, ini bukan hipnotis, tapi ini kuasa Tuhan. Ini ada di firman. Saya ngalami, sebagian besar yang lain juga pernah mengalami. Amin. Ikuti doa saya yang belum dapat baptisan Roh Kudus. Semua PAW nanti siap-siap. Kita berdoa berbahasa roh bersama-sama yang di rumah juga. Anda bisa angkat tangan, yang kanan, yang kiri taruh di dada seperti ini. Tuhan akan melawat, Tuhan akan menjamahmu, Tuhan akan mencurahkan rohnya atas hidup kita. Ikuti doa saya, katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Yang di rumah yang digelar katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Hari ini. Katakan hari ini. Hari ini. Saya haus. Saya rindu. Saya ingin. Katakan saya ingin mendapatkan baptisan Roh Kudus. Tuhan katakan. Katakan Roh Kudus. Jamah aku. Lawat aku. Oh, saya bisa merasakan dia akan melawatmu hari. Katakan lawat aku ya Tuhan. Katakan lawat aku ya Tuhan. Katakan jamah aku ya Tuhan. Masuklah dalam hidupku. Katakan dengan kuat hidupmu, masuklah dalam hidupku. Siap-siap ya. 1 sampai 3. Mari kita melangkah dengan iman. Kita percaya Roh Kudus akan menjamahmu. Dia akan melawatmu. Yang di sekitarnya sama-sama kita berbahasa lidah. 1. Yang sudah berdoa siapkan dirimu. 2 dan 3. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berbahasa lidah. Semua. Yang di rumah juga berbahasa lidah. Tadi orang-orang yang belum mendapat bahasa roh tiba-tiba ada Anda mengalami sesuatu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi yang terima. Oh puji Tuhan, kasih tepuk tangan urapakan. Yang lainnya. Oh haleluya. 1, 2, 3, 4. Kita doa lagi ya. Yang belum dapat yang di rumah juga kita imani. Saya percaya Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mencurahkan rohnya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Oke.
Yang masih belum dapat, yang di rumah juga, sama-sama kita berdoa. Tidak apa-apa, saya tuntun Anda berdoa sekali lagi. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, aku ingin mengalami, mendapatkan janji Bapa. Katakan janji Bapa. Jamah aku ya Tuhan. Lawat aku ya Tuhan. Aku mau menerima baptisan Roh Kudus itu. Siapkan dirimu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Yang lainnya siap-siap berbahasa roh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berbahasa lidah, ura kata para semuanya siapa. Sekali lagi yang di rumah juga ura kata payah nama berbahasa lidah semuanya ura semuanya berbahasa lidah. Kembali siapa Anda yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, pakai itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dan biar bahasa roh itu dipakai bahasa doa kita dengan Tuhan. Berapa banyak kita yang meyakini bahwa Tuhan itu baik, amin. Roh Kudus itu lembut, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan persembahan perpuluhan kita bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat persembahan perpuluhan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengalami jamahan, kami mengalami hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami beruntung kami punya Tuhan seperti Engkau. Sebentar kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang milik-Mu. Kami beri dan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai, Tuhan berkati. Dan kami bersedia untuk Tuhan gunakan sekali lagi untuk memberkati pekerjaan-Mu. Dimanapun keuangan kami akan bertebaran, kami tahu setiap nilai ini berharga untuk setiap jiwa yang diselamatkan. Terima kasih
persembahkan kami kembalikan semuanya. Hanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari angkat dua tangan kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat kekuatan dari Tuhan dan Allah Roh Kudus yang memberkati hidupmu. Saya tombol dengan iman, saya tekan tombol dengan iman tahun ini. The Year of Dreams and Vision. Kita jalani bersama-sama. Tahun mimpi dan penglihatan. Come on, ayo semuanya kita ada di dalamnya. Berjalan dalam mimpi dan penglihatan yang dari Tuhan saja. Kita akan melihat semuanya akan digenapi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat dan dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu dimanapun kau berada. Ketika Tuhan di pihakmu, Tuhan akan membuat semuanya menjadi berhasil. Ya, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang bersyukur dan bersuka cita siap menjalani tahun 2022 sama-sama dengan saya yang di rumah juga. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan memberkati. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada dua pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada dua versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam satu minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.